depannya. Kita pindah dari timnasan ke timnas Eropa yang ada di mana semalam kemarin atau tadi pagi ada Messi dan Ronaldo yang sama-sama membela negaranya, termasuk Ronaldo bersama Portugal yang di saat generasi ujung-ujungnya ada dia lagi dan lawannya Liechtenstein. Ini biasanya kan ini bulan-bulanan nih 7-0, 5-0. Kemarin nggak banyak-banyak amat Mas. Apakah ini faktor itu? Ada Ronaldo di sana. Wah, lu nggak boleh gitu dong. Kan gua melempar pertanyaan aja. Boleh. Gua fans MU, Mas. Lu bukan Ronaldo? Bukan. Oh, bukan. Gua udah pernah dibilang dua-duanya itu Ronaldo dan juga ini Messi. Sama, ya kan? tergantung komentar kita Tergantung komentar kita. Ya gue selalu merate high dia ya. Maksudnya lu ada kualifikasi Euro sekarang, kok top skorernya masih dia. Itu kan suatu bukti juga kan. Mau kayak apapun lawan-lawan lo, kan semua tim juga dapat lawan enteng. Semua tim dapat lawan ya kayak Malta, kayak Luxembourg, ya maksudnya semua tim dapat tim enteng lah. Yang biasanya lo mencetak gol banyak. Tapi ujung-ujungnya yang bisa cetak gol 2 digit baru Ronaldo dan juga Lukaku. Dua pemain itu yang baru mencetak 2 digit. Jadi ya gue tetap melihat ini pemain, walaupun ya ketika Roberto Martinez datang, ada waktu itu pernah gue jelasin di sini ya, ada 4 bukan pilar ya, 4 target fokus utama yang akan dilakukan adalah bagaimana kita mencari pengganti Ronaldo. Dan itu in a way sudah dibuktikan ketika di kualifikasi ini ada 8 pemain berbeda. Itu sampai pertandingan kemarin ya, ada 8 pemain berbeda yang bisa masuk score sheet, bisa mencetak termasuk gol terbanyak juga. Yang gol terbanyak di kualifikasi kan Portugal. Masih golnya paling banyak dan terbagi atas 8 pemain. Lo bayangin, begitu banyak pemain yang bisa mencetak gol. Ini kan suatu bukti juga bahwa pengganti Ronaldo di satu sisi sudah bisa ditemuin dalam artian mencetak golnya ya. Diego Jota udah nyumbang, Gonzalo Ramos juga udah nyumbang, Joao Felix juga udah nyumbang. Banyak pemain-pemain yang harus mencetak gol dan mereka perform, mereka bisa mencetak gol. Jadi untuk pergantian Ronaldo untuk mencetak golnya sudah bisa diisi lah sama Portugal. Ya cuman kita bicara konsistensi di pertandingan-pertandingan lainnya di big games itu yang nanti harus dijawab sama Portugal kan. Portugal kualifikasi juga selalu bagus, tapi in the big games ya kadang-kadang ya mereka di bawah ekspektasi lah ya penampilannya. Itu yang masih harus dijawab oleh Roberto Martinez. Dan di luar dari mencetak gol, di sisi dari defense pun ternyata mereka juga cukup solid juga dalam defense. Jadi dari 4 aspek itu hampir semuanya sudah di cover sama Roberto Martinez. Mencari pengganti Ronaldo atau mencari seorang pencetak gol yang memang subur, yang bisa selalu diandalkan, ini penting gak buat Portugal? Atau memang sekarang udah zaman sepak bola modern udah nggak butuh satu sosok kayak Haaland gitu yang memang bisa mencetak banyak gol dibandingkan teman-temannya selama satu tim bisa mencetak gol semuanya dari berbagai lini. Iya, justru yang kedua ya, bahwa sistemnya justru yang dibuat, karena kalau menggantikan siapa Ronaldo penggantinya ya susah gitu. Lo ngeliat di umur berapa 37 38 dengan fisik seperti itu, tinggi menjulang, footwork yang juga cukup bagus, nggak ada lagi gitu di Eropa saat ini. Jadi itu mungkin sangat sulit PR bagi Roberto Martinez dibandingkan dengan lu bikin sistem baru yang mungkin tim ini bisa mencetak gol lebih kolektif. Karena kalau soal goal getter, Portugal ini nggak kekurangan nama. Lu mau seorang Jota, mau seorang siapa Rafael Leao loh. Rafael Leao banyak lah gitu kalau Portugal ini. Tapi maksudnya Portugal sebelum Ronaldo menjadi top scorer kan, ada. Mereka juga nggak punya betul-betul proven striker lah ya. Nuno Gomez, Pedro Pauleta, tapi kan bukan yang di big games juga bisa tampil oke lah. Tapi gitu. maksud gue konsisten mencetak gol sebagai striker gitu ya. Makanya dia ada terus di sana. Kalau ini kan kayaknya Ramos hilang, Jota juga sering hilang juga gitu. Jadi bukan kayak Ronaldo yang memang ada terus di sana. Kayaknya kan makanya apakah memang bagusnya mencari satu orang yang bisa diandalkan jadi goal getter, atau ya itu semuanya bisa mencetak gol. Karena sulit. Karena kan ujung-ujungnya City udah melakukan itu, ujung-ujungnya nyari Haaland juga gitu kan. Kalau klub lu bisa beli. Ya. Kalau timnas lu nggak bisa beli gitu. Jadi kalau bisa naturalisasi lu. Aduh. Sorry, saya sedang sensitif. Saya sedang sensitif dengan kata-kata itu. Jadi saya tidak mau bahas naturalisasi. Jadi ya kalau timnas mungkin, tapi timnas Portugal pun ya mungkin dibandingkan zamannya Pauleta segala dulu itu mungkin sekarang lebih field ya, maksudnya lebih banyak penyerang-penyerangnya gitu. Jadi kalaupun Ronaldo pensiun setelah nanti World Cup 2026 atau di Euro 2024, gue masih lebih pede gitu Portugal masih bisa lebih survive dibandingkan dulu gitu. Karena zaman dulu Portugal siapa striker topnya gitu loh ya, nggak ada. Striker bagus ada, cuman kalau yang top notch ya nggak ada. Midfield mereka justru lebih bagus dibandingkan striker mereka. Cuman kalau sekarang ini dengan banyaknya pemain yang bagus di Portugal, lihat semalam menghadapi Liechtenstein, dia pakai 3-4-3, 3-4-2-1, 3-3-4 malah. 3-3-4 malah. Backnya itu
Ruben Neves termasuk. Ruben Neves. Iya. Gelandang bertahan jadi seorang back bukan gelandang bertahan tinggi menjulang loh. Kayak apa, 76 sweeper anchor gitu iya ya. gitu. Jadi padahal Portugal sendiri kan punya duet back masa depan lah ya. Si Ignacio Pepe. sama Silva. Oh, bukan ya? Pepe. Plastik. Itu masa lalu ya. Masa lalu. Ya Ya begitu tua udah balik lagi muda lagi. Jota pun jadi full wingback semalam kan di Iya. kiri. Artinya bahwa ya ini tim nanti kita bakal bahas mungkin tim-tim lain yang mungkin menjadi kebalikan dari Portugal, di mana Portugal ini banyak sekali kualitasnya, banyak sekali pilihan dari Roberto Martinez. Jadi kalau sampai ini pelatih gagal di Euro, sorry to Ya say. sebenarnya kalau ngomongin Roberto Martinez dengan Portugal ya, Portugal setelah Piala Dunia dengan kehadirannya Martinez ini kan mereka menunjukkan mereka jadi tim tersubur, 9 game total 35 gol itu catatan yang luar biasa banget. Dan juga gol-golnya itu kan tersebar, walaupun tadi Mas Aryo bilang Ronaldo itu top skor, tapi kalau kita ngeliat nama-nama pencetak gol itu hampir semuanya bisa mencetak gol. Nggak cuma dari striker tapi second line Walaupun dan harus juga dilihat juga ya lawan-lawannya siapa aja gitu ya betul, tapi kalau dari segi lawan-lawannya pun tiap game Martinez ini juga masih mencari ramuan-ramuan terbaiknya nih, masih nyoba-nyoba formasi, masih nyoba-nyoba taktikal personel yang diganti-ganti. Jadi menurut gue kalau untuk life after Ronaldo, Portugal ini jauh lebih siap dibandingkan katakanlah Argentina. Life after Messi mungkin akan jauh lebih sulit ketimbang si Portugal ini untuk mempertimbangkan life after Ronaldonya. Kehidupan Portugal setelah kepergian Ronaldo nantinya menurut gua akan aman-aman aja karena profil pemainnya jauh lebih lengkap dan dari segi profil usia pun juga jauh lebih bisa mengisi spot-spot tersebut. Jadi Nggak gua jauh merasa jaraknya ya, Zal, ya? nggak jauh, dan semua pemain itu rata-rata mainnya juga di top level di liga-liga top 5 Eropa juga. Jadi gua ngeliat tim ini emang tim yang sebenarnya kayaknya dicocok banget sama kiprahnya si Roberto Martinez. Kayak kita tahu Martinez sama Belgia di era terakhirnya mungkin jelek banget, tapi ketika di peak golden eranya dia di 2018 kan bisa menghasilkan sesuatu, bisa masuk di top 3 Piala Dunia. Jadi menurut gue bukan nggak mungkin dia bisa ngelakuin sesuatu untuk Portugal, let's say bukan Piala Dunia tapi mungkin Euro di tahun 2024 Dan nanti. transisinya dari Fernando Santos mulus ya. Iya, Transisinya terjadi cepet, langsung terjadi set, hal itu. bisa. Jadi menurut gue besar harapan untuk mereka, mungkin favorit untuk jadi juara di Euro 2024 Iya. nanti kalau bagi gue. Tapi gue melihat di bawah Martinez dulu waktu yang sampai tembus ke peringkat 3 ya. Belgia. World Cup. Gue nggak melihat permainannya tuh apa ya atraktif gitu ya dengan talenta-talenta kayak Eden Hazard, Lukaku dan Kevin De Bruyne. Apakah bersama Portugal ini sejauh ini lebih bagus dibandingkan secara permainan ya? Jauh. Gue melihat kemarin dulu Belgia mainnya pragmatis juga gitu, Iya, bukan benar. main yang enak dilihat gitu. Lo melihatnya sekarang lawan Portugal apakah akan lebih baik? Karena pilihan pemainnya juga beda, Ji. Oke, Belgia punya seorang Hazard, punya seorang Lukaku, punya De Bruyne, lu punya Meunier, tapi begitu mereka nggak ada, repot gitu. Sementara begitu belakangnya Vertonghen sama Alderweireld. Itu mulu. Sekarang pun masih itu aja ya. sulit gitu. Harapannya kan sekarang kan De Bruyne sama Courtois kan, harapan Belgia itu bagus. Jadi saat mereka nggak ada pun ya kerepotan. Sementara Portugal ini tim kaya sekali dalam arti kualitasnya banyak dan poolnya tuh penuh sekali Portugal ini. Jadi Ada buat Pablo gua Vieira ya. Fabio Vieira. Sun. suka Bisa ngeledek Sun. gitu. Bagus tahu di Timnas nih, Portugal. timnas. Oh iya, Iya. U21 bener pemain terbaik loh. Wih. Tapi ya itulah, Portugal kan memang tidak pernah kehabisan bintang karena akademinya memang sangat luar biasa ya. Benfica, Porto selalu menghasilkan Lisbon. pemain yang bisa dijual mahal keluar dari Portugal. Kita pindah dari Portugal. Kalau buat yang mana yang soal timnas soal Ronaldo, bukan cuma soal Portugal tapi soal timnya nih, isunya Al Nassr ini mungkin digoreng ya. Tapi namanya uang kan mungkin bisa semuanya terjadi ya. Seberapa mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selesai, dah. Kemungkinan ada Bahas yang jelas Al aja. Nassr bisa ke Champions Tidak League mungkin. Eropa. Tidak mungkin. Nih kasusnya Ngeri mungkin juga ya sih. kalau gue nyari similaritasnya itu tim-tim dari CONCACAF itu Amerika ya, waktu itu Amerika sama Meksiko pernah diundang ke Copa Libertadores. Copa Oh Libertadores. ya, klubnya ya. Iya, itu kan Liga Champions-nya Oh, iya. Amerika Selatan dong. Amerika Latin, ya. Dan bahkan si Cruz Azul kalau nggak salah tuh mereka bisa sampai Cruz Azul. sampai jauh, sampai ke final atau semifinal kalau nggak salah. Mereka pernah main. Tapi gua rasa ini kan mereka butuh exposure kan. Amerika Selatan tuh butuh exposure. Nah, ini UEFA kurang exposure apa gitu kan. Sampai harus mendatangkan Al Nassr tuh doesn't make sense gitu. Kok Bukan why? exposure dong, yang tahu mendatangkan gunung uang. Eish, maksudnya. kalau mendatangkan pun ya mungkin Urawa Reds yang juara gitu kan. Maksudnya yang ada juaranya lah di benuanya. Ini kan Al Nassr belum membuktikan di benuanya sendiri gitu. Jadi gue nggak ngelihat ada kalau Rizal bilang urgensi ya untuk memainkan Al Nassr. Tapi kalau pikirannya duit ya siapa tahu bisa belok tutek gitu. Masalahnya ngomong ini jurnalis, Ji. Iya. Yang ngomong ini jurnalis Jurnalis Arab. Saudi. Dan dia nulis bahwa sebagai salah satu klub terbaik di dunia nomor 3, Nomor 3.
Al Nassr ini layak untuk main di Liga Champions. Terbaik di dunia ketiga kali maksudnya. Dunia ketiga mungkin ya. Jadi buat gue ini hal yang nggak mungkin dan nggak perlu dibahas lah. Dan kalau dari gue pun ini bukan rumor yang baru, umurnya baru sehari 2 hari. Ini kok udah kedengar dari Iya, setahun iya. 2 tahun terakhir ya. Menurut gue agak harap-harap cemas juga karena faktor Nggak perlu cemas, tidak akan terjadi. faktor Nah, UEFA tidak ingin lagi, Nak. menambah format di tim di tahun-tahun yang akan mendatang dari total ini format tim akan tambah jadi Itu, 36 iya, tim. ujungnya duit. Ujung-ujungnya pasti ada slot yang bisa diisi nih Untuk tim ujung-ujungnya. UEFA, Ya, tapi kan kita nggak pernah tahu nih kalau saya ada tahu, slot saya begini-begini. jamin tidak akan terjadi. Mengerikan bagi Tapi gue kalau faktor begini. Kalau disuruh milih nonton Ludo Gorets apa dia, ya gue milih Al Nassr. Iya, itu gua bener sih. Iya kan, Gorets, Lasgard. untuk sisi kayak gitunya Walaupun tuh. nggak adil ya duitnya ya. Gue tuh udah Gorets, nggak jelas Al Nassr. CFR Cluj gitu kan. Iya mendingan itu. Kalian jalan-jalan, ayo UEFA ajak saya. Di Rumania tuh. Oke lah, itu hanyalah gosip semata Gosip. yang semoga nggak kejadian karena Tidak mungkin akan. bakal merusak sepak bola karena Ya, ujung-ujungnya pasti. duit bisa membeli segalanya. Yes. Kita pindah dari tadi nasib Portugal yang memang sepertinya sudah santai untuk lolos. Ini bagaimana nasib Italia yang juga masih harus menghitung-hitung angka Ya. dan akan menghadapi Makedonia Utara yang menurut gua bukan lawan ringan karena dia juga pernah kalah dan Makedonia Utara terbukti di beberapa edisi kualifikasi sebelumnya selalu menjegal-jegal tim besar gitu kan. Italia kan harus menang nih. Ah. Kalau nggak menang ya dia kesulitan walaupun dia minus game, dia kan 6 game nih sekarang. iya. Kalaupun dia kalah nanti bisa seri pun ya itu masih belum cukup juga. Sementara Italia ini baru mengunci playoff karena dari Nation League. Jadi kalaupun dia nggak lolos dari playoff, nggak lolos dari kualifikasi, dia bisa masuk dari slot playoff. Walaupun kalau masuk Yang lewat dari playoff, A-nya ya? Yang Iya. dari grup apa level A-nya? level ya? A-nya. Iya, iya. Walaupun kalau masuk playoff dari Nation League ini nanti potnya masuknya pot 3 atau 4 gitu Mas. Jadi bakal kesulitan juga nanti di drawingnya. Drawingnya nanti kan tanggal Desember 3 kalau nggak salah kan 3 Desember. Jadi ya kalaupun idealnya mereka menang dulu nih lawan Makedonia Utara si Italia karena Dan dua tim terakhirnya kan juga Makedonia sama Ukraine. Malta. Ukraine sama Malta ya? Malta kan? Malta, Kalau nggak salah Malta. Ukraine Jadi masih di ininya. ya jadi Malta, kemungkinan besarnya mereka lolos sih sebenarnya di atas kertas ada ya. Dari grup. Walau ya head to aku head. tahu Ji Ya Italia mah sering begitu berapa 4-2 edisi terakhir di atas kertas. di atas tanpa kertas. Tonali, Iya, iya. tanpa Feguli. Iya. Tapi Jorginho balik. Ada Locatelli, woi, jangan gitu Tapi dong. kalau ngomongin soal Italia lawan Makedonia ini menurut gue penting bagi Italia bukan cuma dari segi lolos nggak lolos dari fase grup ini, tapi soal the ghost of Makedonia lah istilahnya. Karena yang menyingkirkan dia dari Piala Dunia itu kan Makedonia Utara ini Betul. juga. Jadi Walaupun akan sebelum jadi ini sebenarnya sering dibantai ya. Iya. Empat kali Iya, menang makanya. sebelumnya. tim yang menyingkirkan dia dari fase itu waktu itu playoff Piala Dunia. Jadi menurut gua penting bagi mereka untuk bisa mengatasi hantu si Makedonia ini untuk bisa balas dendam dan mereka bisa status mereka datang kan juara bertahan Euro nih. Jadi penting juga bagi mereka untuk bisa Tapi nggak kelihatan sebagai juara bertahan Italia. kelihatannya enggak Enggak. karena Juara bertahan Piala FA juga Piala Carabao juga Nggak kalah-kalah kelihatan aja juga. kemarin. Jadi pertama. jadi Italia ini fase Juara grupnya kualifikasi Euro ini sering banget sebenarnya mainnya jelek banget sih gue bilang enggak ya, tapi lebih ke menyulitkan diri sendiri gitu. Mereka seharusnya bisa menang tapi mereka nggak menang. Mereka Jelek lebih- dong Zal kalau gitu Zal. Jelek dong. Bisa bangun Kalau menyulitkan lawan, bagus. Jelek tuh pemanfaatan peluangnya. Iya, itu. menyulitkan diri sendiri. Ya, karena emang gak punya striker. Striker ya, faktor. kan. Tapi penting build juga. up creating chancesnya Bisa, ada sebenarnya. banyak loh Italia. Ya cuman ya itu Crossing ya. final thirdnya, end passingnya itu yang jelek banget. Ya kita lihat apakah Italia bisa menjadi numero uno atau kembali harus nangis karena peluangnya untuk lolos gagal kembali dan lawan tim yang sama. Kita akan kembali lanjut dengan topik yang gak kalah seru abis yang satu ini.